Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bung. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat hebat, yang bisa membuat kalian naik tingkat, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Sesuatu itu namanya leverage. Pernah dengar kenapa beberapa orang bisa sukses dengan mudah? Apakah mereka punya 26 jam sehari? Punya ilmu ajaib? Atau jangan-jangan mereka pakai pesugihan? Tenang, jawabannya itu. Mereka pintar memanfaatkan leverage. Leverage itu seperti kode rahasia kehidupan. Seperti bermain game, kalau orang lain masih susah payah mengumpulkan koin satu persatu, kita sudah bisa membeli item super langka dan langsung naik level. Nah, video ini akan membongkar rahasia leverage itu apa, bagaimana cara kerjanya, dan yang paling penting, bagaimana kalian bisa menerapkannya dalam hidup kalian. Siap-siap untuk meningkatkan diri dan tinggalkan jauh-jauh kebiasaan hidup yang melelahkan, tapi tidak membuat kemajuan. Karena setelah menonton video ini, kalian punya pola pikir baru, strategi jitu, dan alat yang tepat untuk meraih kesuksesan versi kalian sendiri. Ayo langsung saja, kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang leverage, kita harus mengerti dulu nih, apa sih sebenarnya leverage itu? Nah, leverage itu sebenarnya konsep yang sangat sederhana, tetapi sangat hebat. Dalam konteks keuangan dan bisnis, leverage itu artinya daya ungkit. Sederhananya seperti jungkat-jungkit. Kalian pasti pernah bermain jungkat-jungkit kan waktu kecil? Nah, dengan tenaga yang sama, kita bisa mengangkat teman kita yang lebih berat, asalkan kita duduk di ujung papan yang lebih jauh dari titik tengahnya. Nah, itu dia leverage. Kita memanfaatkan alat yaitu panjang papan jungkat-jungkit untuk melipat gandakan kekuatan kita. Di dunia nyata, leverage ini bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa uang, waktu, teknologi, keahlian, jaringan, dan sistem. Intinya, leverage adalah tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang kita miliki, atau bahkan dengan sumber daya orang lain. Suggestion berjual. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih leverage itu penting banget di dunia modern ini. Jawabannya sederhana. Karena dunia sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman dulu. Dulu mungkin kerja keras saja sudah cukup untuk sukses. Tapi sekarang, sulit teman-teman. Di era digital dan ekonomi global ini, persaingan semakin ketat, informasi mengalir deras, dan teknologi berkembang sangat cepat. Kita dituntut untuk serba cepat, serba efisien, dan serba bisa. Kalau kita masih terpaku dengan cara lama, yang hanya mengandalkan tenaga dan waktu kita sendiri, ya siap-siap saja tertinggal zaman. Nah, disinilah peran leverage menjadi sangat penting. Dengan leverage, kita bisa mengatasi keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya kita. Kita bisa mencapai hasil yang jauh lebih besar dengan usaha yang sama atau bahkan lebih sedikit. Intinya, leverage adalah keterampilan yang wajib dimiliki di dunia modern ini. Nah, setelah kita mengerti betapa pentingnya leverage, sekarang mari kita bahas jenis-jenis leverage yang perlu kalian pahami. Ada banyak jenis leverage, tetapi yang paling umum ada 6. Leverage waktu, leverage uang, leverage teknologi, leverage keterampilan, leverage jaringan, dan leverage sistem. Pertama, leverage waktu. Ini tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki dengan mendelegasikan tugas, mengotomatiskan proses, dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kedua, leverage uang. Ini bukan tentang bagaimana caranya menjadi kaya raya dulu baru bisa sukses, tetapi bagaimana caranya menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang, misalnya dengan investasi atau modal usaha. Ketiga, leverage teknologi. Di era digital ini, teknologi adalah senjata pamungkas. Kita bisa memanfaatkan platform daring, perangkat lunak, dan aplikasi untuk meningkatkan produktivitas, memproses jangkauan pasar, dan lain sebagainya. Boim dengan 3 jenis leverage lainnya. Simak terus video ini ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas penerapan leverage di dunia kerja. Banyak orang merasa stagnan di pekerjaan mereka, gajinya begitu-begitu saja dan tidak ada kemajuan karir. Padahal bisa jadi mereka hanya belum memanfaatkan leverage secara maksimal. Coba bayangkan ada 2 karyawan dengan posisi dan gaji yang sama. Karyawan pertama kerjanya sangat keras, lembur terus, tetapi ya begitu-begitu saja. Karyawan kedua kerjanya terlihat santai, tetapi selalu bisa memberikan hasil yang memuaskan, bahkan melebihi harapan. Kok bisa? Rahasianya adalah leverage.
Karyawan kedua pintar memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan tugas-tugasnya. Dia juga pandai mendelegasikan pekerjaan ke timnya, dan dia selalu meningkatkan kemampuan agar tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu contoh nyata bagaimana leverage bisa membuat kamu naik tingkat di dunia kerja. Nah, kalau di dunia bisnis, leverage itu sudah seperti hal yang wajib, teman-teman. Tanpa leverage, bisnis kita akan sulit berkembang. Coba bayangkan, kalian punya bisnis kuliner. Kalau kalian hanya mengandalkan diri sendiri, masak sendiri, melayani pembeli sendiri, dan mengurus pemasaran sendiri, kapan bisnis kalian bisa besar? Pebisnis yang sukses itu adalah mereka yang bisa membangun sistem bisnis yang bisa diperluas, yang bisa terus berkembang tanpa harus bergantung pada diri mereka sendiri. Mereka memanfaatkan leverage uang untuk membiayai bisnis, leverage teknologi untuk memasarkan produk, leverage keterampilan dengan merekrut tim yang kompeten, dan leverage sistem untuk mengotomatiskan operasional bisnis. Intinya, di dunia bisnis, leverage bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Tapi tunggu dulu. Leverage itu seperti pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan benar, ia bisa menjadi senjata ampuh untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau disalahgunakan, ia bisa menjadi bumerang yang malah membuat kita jatuh terpuruk. Salah satu risiko terbesar dari leverage adalah terlalu banyak menggunakan leverage. Misalnya, kita terlalu banyak berhutang untuk modal usaha, atau kita terlalu mengandalkan teknologi sampai-sampai kita kehilangan kendali atas bisnis kita. Ingat, leverage itu alat bantu, bukan tujuan akhir. Selain itu, etika juga sangat penting dalam menggunakan leverage. Jangan sampai kita memanfaatkan orang lain atau menghalalkan segala cara demi keuntungan semata. Ingat, kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan yang diraih dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Bab 7. Membangun strategi leverage pribadi. Nah, sekarang bagaimana sih cara membangun strategi leverage pribadi? Tenang teman-teman, tidak sesulit yang kalian bayangkan kok. Pertama, identifikasi nilai tertinggi dari waktu kalian. Apa sih yang paling bisa memberikan dampak besar dalam hidup kalian? Fokus pada hal itu dan delegasikan sisanya. Kedua, bangun keahlian dan sistem yang bisa direplikasi. Misalnya, kalian pandai menulis, kalian bisa membuat sistem kepenulisan yang bisa didelegasikan ke tim penulis, sehingga kalian bisa fokus pada hal lain yang lebih strategis. Ketiga, bangun jaringan profesional yang aktif. Networking itu penting banget, teman-teman. Keempat, investasikan uang pada alat yang memberi dampak besar. Misalnya, perangkat lunak yang bisa mengotomatiskan pekerjaan kalian, atau kursus daring yang bisa meningkatkan keahlian kalian. Terakhir, otomatisasi dan dokumentasikan proses kerja kalian. Dengan begitu, kalian bisa mendelegasikan tugas dengan lebih mudah dan efisien. Nah, biar makin jelas, saya kasih contoh nyata nih teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal Elon Musk? Dia itu jagonya leverage. Dia membangun banyak perusahaan besar, mulai dari Tesla, SpaceX, sampai Neuralink. Bukan dengan bekerja sendiri, tetapi dengan memaksimalkan leverage di berbagai bidang. Contoh lainnya, banyak sekali YouTuber solopreneur yang sukses membangun bisnis jutaan subscriber dengan memanfaatkan teknologi dan sistem leverage. Mereka mengotomatiskan proses penyuntingan video, memanfaatkan platform media sosial untuk promosi, dan membangun tim kecil yang solid untuk membantu operasional kanal mereka. Intinya, leverage itu bisa diterapkan di berbagai bidang, mulai dari bisnis skala besar sampai UMKM, dari perusahaan rintisan sampai content creator. Nah, supaya pemanfaatan leverage kalian lebih terukur, kalian bisa menggunakan beberapa indikator ini. Pertama, hasil kerja per jam. Semakin tinggi hasil kerja per jam kalian, artinya kalian semakin efektif dan efisien dalam bekerja. Kedua, pendapatan per karyawan. Ini sangat penting bagi kalian yang memiliki bisnis. Semakin tinggi pendapatan per karyawan, artinya bisnis kalian semakin menguntungkan. Ketiga, waktu yang dibebaskan dari kegiatan operasional. Dengan leverage, kalian seharusnya punya lebih banyak waktu luang untuk fokus pada hal-hal yang lebih strategis. Keempat, jumlah proses yang bisa berjalan otomatis. Semakin banyak proses yang bisa berjalan otomatis, artinya sistem bisnis kalian semakin efisien. Kelima, keterlibatan pribadi dalam kegiatan operasional harian. Semakin kecil keterlibatan kalian dalam kegiatan operasional harian, artinya leverage kalian sudah berjalan dengan baik.
Nah, teman-teman, intinya, leverage itu bukan cuma alat untuk bisnis, tapi juga cara berpikir untuk bekerja dengan pintar. Leverage membuat kita bisa menciptakan hasil yang besar meskipun sumber dayanya terbatas. Dengan leverage, kita bisa bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Leverage juga bisa menjadi jalan menuju kebebasan, baik kebebasan finansial, kebebasan waktu, maupun kebebasan untuk mengejar minat kita. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengerjakan hal-hal yang bisa dilimpahkan atau dikerjakan secara otomatis. Jadi mulai sekarang, terapkan leverage dalam hidup kalian dan raih kesuksesan versi kalian sendiri. Nah, teman-teman, sudah siap menjadi ahli dalam menggunakan leverage dan meningkatkan kualitas hidup kalian? Ingat, leverage itu bukan sulap, tapi keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Semakin sering kalian berlatih, semakin pintar kalian dalam memanfaatkan leverage. Oh iya, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu mereka juga perlu belajar tentang leverage ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian ingin versi e-book, infografis visual, atau di modul kelas materi ini, bilang zanse ya.